Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko Lianto, teman-teman, di channel saya RY Channel ya. Yang belum subscribe tolong subscribe di bawah sini ya. Terus pencet di tombol lonceng itu biar tidak ketinggalan video-video dari saya. Di video kali ini saya akan membagikan ilmu saya sedikit tentang gimana cara mengoperasikan kren ya. Oh ya, sebelumnya saya di sini menegaskan saya bukan sok pinter, saya bukan mau menggurui, saya nggak mau menjadi guru, karena saya niatnya cuma mau berbagi ke kalian pemula yang mau belajar, yang nggak ada kesempatan. Karena bagi saya ilmu banyak pun kalau misalkan nggak dibagi tuh sama aja nggak ada artinya ya teman-teman. Meskipun sedikit kita bagi, kita istilahnya udah puas, maksudnya bukan puas juga sih, maksudnya udah membantu yang lain yang nggak bisa seperti kita lah intinya ya. Meskipun nanti nggak tahu ya kedepannya kalian yang nonton video ini yang belum mengerti sama sekali membawa kren lebih pintar dari saya, itu wallahu alam ya. Yang terpenting di sini saya akan membagikan sedikit cerita, maksudnya sedikit pengalaman saya tentang mengoperasikan kren itu gimana ya. Oke, kita langsung saja ke video ya teman-teman, ke penjelasannya gimana cara pengoperasian kren dengan joystick ini ya. Oke teman-teman, tonton terus ya, jangan di skip ya, agar kalian lebih memahami tentang pengoperasian kren ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita starter dulu ya kerennya ya. Seperti biasa kita starter dulu kren. Sampai ada pengen ya. Lalu kemarin saya sudah menjelaskan ya kan tentang tombol ini semuanya nih teman-teman di video saya sebelumnya ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan lagi tentang video tentang tombol-tombol ini, karena di video kemarin udah saya jelaskan. Paling saya cuma menyinggung sedikit-sedikit aja ya tombol-tombol ini teman-teman ya kan. Oke, langsung saja kita masukkan ke PTO, lock swing kita masukkan, terus habis itu pengoperasiannya kita masukkan, ini kita masukkan ya. Nah, ini komputernya muncul kayak gini kan teman-teman ya kan, ini muncul kayak gini. Ini udah posisi kita habis ngecek kemarin itu ya teman-teman ya. Lalu habis ini kita pencet ini blok besar ya teman-teman, tuh ada rippingannya ya. Terus ini blok kecil, kalau blok kecil nggak ada ininya ya, ini buat flagshipnya. Nah, ini buat blok kecilnya ya. Ini tanpa ini sama sekali teman-teman, cek sama sekali. Ini pengangkatan pakai roda ya. Nah, ini pengangkatan dengan jack di bawah tanpa keluar sama sekali ya. Ini setengah, terus habis itu ini yang full ya, karena kita pakai full ya. Oke, kita pakai blok besar aja dulu ya, jadi biar paham ya. Kita langsung ACS ya teman-teman ya. Kalau ini kita langsung ACS. Nah nih teman-teman, kalian bisa tahu ya, ini ada tanggal, ada jam, ada gambar trigger, ada panjang teleskop. Nah, ini panjang teleskop yang saya bilang kemarin tuh teman-teman. Ini nih teleskop nih ya kan. Ini dia ini nggak keluarnya segini nih teman, 10.0 ya. Nah, habis itu ada ini angelnya kren, derajatnya kren nih teman-teman. Ini sekarang berarti dalam posisi rebah kayak gini nih, posisinya 7.7 ya teman-teman. Terus ini
radiusnya teman-teman, yang saya bilang kemarin tuh di tempo hari di video sebelumnya saya udah menjelaskan tentang radius itu ya. Radius itu antara motor swing yang sebelah kanan kabin kita sama tergantung kita pakai blok kecil atau blok besarnya. Kalau misalkan sekarang kita settingannya blok besar, ini berarti di blok besarnya teman-teman settingannya ya. Nanti sekarang ada di blok besarnya ya, radius dari motor swing ke blok besar ya. Nah ini adalah maksimal pengangkatan kita teman-teman. Maksimal kita sekarang dapat 20 ton ya. Kalau rebah kayak gini sih biasanya emang segini, maksimal 20 ton, karena kita pakai ripping 4 ya teman-teman ya. Kalau kita ke ripping 6 berarti kita dapatnya 30 ton ya. Nah ini beban kita kan, kita ngangkat barang apa nanti munculnya di sini berapa tonnya ya, berapa intonasinya ya. Nah ini dari radius apa namanya, dari top ini sampai ke bawah tanah teman-teman. Yang ini nih ya, yang ini dari top boom sampai ke tanah itu berapa ya. Lalu ini teman-teman, yang ini itu 360 derajat kita teman-teman. Nah sekali lagi saya tekankan teman-teman, kalau ini kita mau apa namanya, kita mau ngelock swing itu nggak perlu ngelihat ke lurusan bodi ini sama kabin kita. Biasanya dulu kalau saya bawa yang 25 atau yang 50 ton nggak ada yang ini ya, nggak ada ini nih yang, nah ini nih nggak ada yang ini. Kita harus ngelihat simetrisnya, lurusannya bodi ini sama bodi kita, bodi kabin ini ya, harus lurus sejajar. Nah baru kita bisa ngelock. Nggak langsung masuk sih dia locknya, tapi pas aja lah masuknya. Maksudnya kita turunin lock itu paling goyang kanan kirinya cuma dikit doang kan. Kalau ini kita mau ngelock harus ke 0 derajat teman-teman ya. Kita harus ke 0 derajat. Lalu udah sih teman-teman, cuman itu sih yang terpenting ini nih. Nah ini nih harus ke 0 derajat aja kalau kita mau ngelocknya. Nanti saya kasih tahu locknya. Nah gimana caranya mau pindah ini kak, mau pindah blok. Kita misalkan udah pakai blok besar mau pakai blok kecil kak. Nah gampang teman-teman, kita pencet yang ada gambar banyak ini tuh. Nah baru kita pindah ke blok ini. Nah tuh ada tulisan ACS lagi kan, kita pindah ke blok kecil nih. Nah langsung muncul kan. Nah ini sama aja kita bacanya teman-teman ya. Kenapa kok rubah ininya kak, apa namanya, radiusnya? Nah karena radius blok kecilnya lebih di depan timbang blok besar tadi ya. Maksudnya blok kecilnya itu kan ada di ujung, paling ujung. Jadi ininya nambah teman-teman ya, radius ininya nambah nih yang di komputer ya. Dapatnya tetap 5 ton dia, nggak mungkin ini ya kan. Swingnya tetap sama, panjang boomnya tetap sama. Terus yang membedakan angel kita juga tetap sama sih. Kalau ini kayaknya tetap sama angel kita ya kan, karena sejajar tuh topnya kan. Tapi kalau radiusnya tetap masih beda ya. Coba kita lihat lagi, derajatnya sama nggak sama yang kecil tadi ya. Kita lihat kan. Oke tuh kan sama kan, angelnya cuman radiusnya doang yang beda ya teman-teman ya. Ini nih teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang tentang low chart, ini bisa berubah kalau kita manjangin boom atau kita nurunin radius ya. Semakin jauh kita nurunin radius, semakin kecil maksimal kita bisa angkat teman-teman ya. Begitu pula juga dengan blok kecil tadi ya, semakin kita panjangin boom, semakin kita ngejauhin radius, semakin kecil maksimal kita pengangkatan bisa kita angkat ya, bukan semakin besar. Kecuali semakin kita kecil lagi radius itu, semakin besar pengangkatan kita dapat teman-teman ya. Jadi itu sih
komputernya. Kalau kita mau ngejack nggak perlu diulang lagi, tinggal kita pencet ini teman-teman. Nah tuh, dia udah langsung berubah sendiri otomatis teman-teman ya. Jadi cuman itu teman-teman. Lalu kita berlanjut ke kemarin, gas, rem, sama teleskop udah saya kasih tahu ya teman-teman ya. Lalu kita berlanjut ke joysticknya teman-teman ya. Joysticknya nih ya. Ini buat swing ke kiri nih teman-teman. Nih saya geser ke kiri nih teman-teman ya. Lalu ini buat geser ke kanan nih teman-teman. Lalu tuh lihat teman-teman ya. Lihat teman-teman ini ya. Saya dorong ini maju ke depan, blok kecil turun. Tuh teman-teman, turun kan. Lalu saya dorong ini ke depan, dia turun teman-teman. Tuh ya, blok besarnya turun ya. Lalu saya geser ke kiri, boomnya naik tuh teman-teman. Tuh, ya kan? Dan radius ini semakin angel ini semakin naik juga teman-teman. Kemudian saya oh ya teman-teman, ini kan ATP-nya masih bunyi terus ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau nurunin, kita harus pakai yang tombol di atas ini teman-teman nih. Nih, kita harus nahan pakai ini nih. Nih, kan ada tombol merah 2 nih. Ini buat teleskop, ini buat ngeluarin teleskop juga sebenarnya. Ini buat rilisnya sih. Ini kita tahan kalau mau nurunin. Karena kalau kita turunin kayak gini nih teman-teman, langsung kita turunin tanpa dipegang itu, dia nggak mau teman-teman. Tuh, begitu pula dinaikin tuh nggak mau naik dia tuh, liatin teman-teman ya kan. Ini juga kita naikin nih, nggak bakal mau tuh teman-teman blok kecilnya, kecuali boom ini kita naikin terus. Nah ini baru mau dia teman-teman, kita geser ke kiri dia abum kan, dia mau teman-teman. Nah kalau misalkan kita turunin dia nggak bakal mau, karena rilisnya nggak kita pencet ya teman-teman. Kita coba pencet nih teman-teman ya. Kita geser ke mana lagi begini. Tuh teman-teman, saya pencet, saya tekan itunya, terus saya dorong pakai dengkul ya, karena susah sih. Tuh, mau kan ya teman-teman ya. Tuh, langsung turun ke 3,8 ya. Terus lock swingnya teman-teman, kalian harus tahu lock swingnya itu ada di sini teman-teman. Nih, di sebelah kanan kalian ada 2 ya. Ini buat drum lock, ini buat drum ya kan. Ini buat drum, ini buat lock swing nih. Kalau di posisi atas teman-teman, kalau di posisi atas nih, dia buka nih, ada gambarnya juga nih ya. Nih ada gambarnya juga ya. Ada gambarnya juga nih. Ini buka gemboknya, ini nutup gemboknya kalau kita turun ke bawah sini teman-teman. Kalau pas lubangnya ya. Oke.
teman-teman. Penjelasan saya tadi udah sangat jelas ya. Di sini saya bikin video bukan untuk menggurui kalian yang sudah lama dari saya, pengalamannya lebih tinggi dari saya ya kan. Saya di sini cuma memberikan edukasi ke pemula atau orang yang ingin belajar atau orang yang udah berkecimpung tapi belum punya kesempatan untuk merasakan tombol-tombol atau mengerti akan tombol-tombol atau setting keren gimana caranya ya. Lalu kalau kalian suka video ini tolong di subscribe ya teman-teman, di bawah sini nih ya, di subscribe sama di tekan tombol loncengnya yang samping subscribe itu yang gambar lonceng ya. Lalu di like kalau kalian suka, komen di bawah pertanyaan apa aja ya kan. Kalau misalkan kalian kurang mengerti tanya di bawah. Lalu di share ke teman-teman kalian sesama pekerja atau orang lain yang ingin mengerti tentang keren tapi belum punya kesempatan. Nah ini saya memberikan kesempatan untuk kalian ya, biar kalian semua yang belum punya kesempatan ngerti kan. Di share ke semua teman-teman kalian. Lalu jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video saya. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata yang saya menyinggung. Saya pribadi Riko Yulianto di channel RI channel ini. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan kalian atas penjelasan saya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.